Ya baik, kita kembali lagi dalam Anjang Sana dan masih dalam topik tinggalan Jumenengan Dalem. Kita langsung lanjut lagi tadi obrolan bersama dengan Bapak Cahya, silahkan. Jadi beberapa tradisi luhur yang ada di keraton, sebagian yang memang itu adalah domainnya keraton, itu dilaksanakan oleh keraton sendiri, mulai dari pemeliharaan maupun pengembangannya. Tetapi untuk tradisi luhur yang ada di masyarakat, itu kami Dinas Kebudayaan senantiasa juga ada program-program kegiatan untuk memelihara maupun juga mengembangkannya. Nah, salah satunya beberapa warisan budaya, benda, rehabilitasinya juga kami di Dinas Kebudayaan selalu berkoordinasi dengan keraton maupun pura. Setiap tahun kita mencoba untuk merehabilitasi supaya kondisinya menjadi lebih baik dan juga tidak meninggalkan keasliannya. Dengan demikian itu dalam konteks Dinas Pariwisata mungkin suatu saat seandainya nanti pandemi sudah berakhir, itu akan menjadi objek-objek atau destinasi yang mendukung pariwisata di DIY ini. Nah, selanjutnya dalam konteks untuk menyesuaikan dengan kondisi sekarang, di mana arus informasi sedemikian tinggi, kemudian media informasi berupa medsos adalah menjadi garda terdepan, ya mau tidak mau dalam proses pengembangannya Dinas Kebudayaan maupun seluruh pihak yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan harus menyesuaikan. Di kami, di Dinas Kebudayaan sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan itu. Ya bukan latah, tapi memang itu sudah menjadi kewajiban di era sekarang. Kami punya kanal YouTube yang kami gunakan untuk mempublikasikan seluruh aktivitas kami. Namanya Taste of Jogja, Ibu. Taste of Jogja. Di sana ya hampir semua aktivitas disebut semua kita dokumentasikan di sana untuk publikasi. Menjadi penting karena satu-satunya cara kami untuk bisa melaksanakan dan mempublikasikan hanya di dalam YouTube. Karena kebudayaan itu kan identik, event itu kan identik dengan hari libur, identik dengan malam hari, identik dengan kerumunan. Sementara di era pandemi itu semuanya, hampir semuanya dilarang. Liburan kita nggak boleh kerumunan dan sebagainya. Sehingga kita berupaya menyampaikan ke masyarakat melalui kanal YouTube. Kemudian untuk menginformasikan aktivitas kita punya ada Instagram juga. Instagramnya Dinas Kebudayaan DIY. Dan itu sudah link dengan Instagramnya Humas dan Instagramnya Pani Radio sehingga kita saling sinergi supaya aktivitas kebudayaan selalu bisa terkomunikasikan, terpublikasikan kepada masyarakat. Juga sebagai pertanggungjawaban kami, karena kami melaksanakan kegiatan kan harus ada outputnya, harus ada outcome-nya. Dengan tetap tersampaikan kepada masyarakat, otomatis kegiatan kami sudah bisa kami pertanggungjawabkan. Bahkan mungkin lebih luas, tidak hanya kepada masyarakat DIY setelah kita masukkan ke kanal YouTube. Bahkan seluruh dunia mungkin bisa melihat seandainya pas ada yang tertarik atau mungkin di-tag atau diinformasikan oleh kanal-kanal yang lain. Nah ini kami juga baru belajar ke Mas Bimo ini untuk bagaimana supaya untuk memainstreamkan kepada milenial melalui media sosial ini. Kami sedang belajar karena lebih maju keraton ternyata. Keraton sekarang sudah lebih milenial dan bahkan subscribernya, followernya itu kebanyakan sekarang generasi milenial. Baik, terima kasih Bapak Cahyo. Kemudian pertanyaan saya ajukan kepada Bu Yuni. Apa makna yang bisa dipetik dari ritual budaya Jumenengan Dalem ini? Kalau kami dari anggota DPR, ini adalah bagian dari upaya yang kemarin kita perjuangkan melalui Undang-Undang Keistimewaan. Kemudian diturunkan di dalam peraturan daerah, sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Cahyo. Dan kalau dulu mungkin ketika ada event yang dibuat oleh keraton itu harus mencari uang sendiri begitu ya untuk
pelaksanaannya. Begitu juga misalnya Pakualaman juga harus mencari uang sendiri ketika ada event-event yang harus mereka peringati begitu. Nah, dengan adanya dana keistimewaan ini tentu kami berharap dari keraton Kasultanan maupun dari Pakualaman bisa memanfaatkan anggaran dari dana keistimewaan ini sehingga nilai-nilai luhur melalui kegiatan mungkin tinggalan dalam Jumenengan itu tadi ataupun kegiatan yang lain ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Dan tentu kalau kita berhadapan dengan teknologi yang luar biasa, tadi Pak Cahyo sudah menyampaikan ada melalui YouTube, IG dan lain-lain. Harapan saya karena ini pandemi COVID ya, ini kan harus menjaga jarak dan jumlah yang harus dibatasi untuk mereka yang hadir di acara-acara tersebut. Bagaimana kalau tinggalan dalam ini juga nanti ada di YouTube kan, atau mungkin melalui bisa di streaming langsung misalnya Mas, begitu. Kenapa kami sangat concern untuk itu? Ini kan ada ketercerabutan sepertinya antara kita yang usia 50-an dengan anak-anak muda kita. Padahal kemarin adalah kenapa kita harus ada undang-undang keistimewaan. Harapan kami kita itu membendung budaya asing ataupun mungkin radikalisme yang sekarang juga marak di DIY itu melalui budaya yang terus-menerus disampaikan ke warga masyarakat. Kegiatan keraton disampaikan ke warga masyarakat. Pakualaman disampaikan ke warga masyarakat. Tujuannya adalah untuk membentengi diri kita bahwa kita ini orang Jawa loh, kita ini orang Indonesia loh, bukan kemudian dari kebudayaan lain dan tidak apa-apa masuk, tapi kita tidak seperti itu. Nah, tentu saja kami sangat bangga dan berterima kasih begitu ya kepada banyak pihak yang seperti Mas Bimo misalnya menjadi abdi dalem, ini juga hal yang luar biasa. Tentunya ke depan nanti juga semakin banyak anak-anak kita semakin paham mengenai kebudayaan yang ada di DIY maupun mungkin di daerah-daerah yang lain. Nah ini kalau kita berbicara tentang kebijakan besar dari DPRD begitu ya. Yang kedua tentu karena kita ini dalam era teknologi yang luar biasa, ketika saya ada diskusi dengan kawan-kawan UGM, anak-anak muda di sana itu sudah membuat startup yang kemudian itu mencoba menggambarkan benda-benda yang ada di keraton itu secara digital begitu. Nah, ini akan baik ya kalau ke depan juga benda-benda yang ada di keraton itu juga bisa didigitalisasi. Kita kan tidak tahu benda itu bertahan berapa lama. Jangan sampai karena kemudian barangnya dari kayu, ini kan tinggal menunggu waktu sebetulnya. Kemudian anak cucu kita tidak tahu bahwa itu loh yang namanya mahkota itu seperti itu. Yang namanya pakaian kebesaran itu seperti itu, yang kemben ini seperti itu begitu. Nah, maka memang kita harus merespon. Kami berharap Dinas Kebudayaan bisa kemudian melakukan hal itu agar ini menjadi sejarah yang terus-menerus bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Dan memang kami cukup bangga karena tinggal di DIY begitu ya, yang keratonnya, Pakualamannya itu masih gencar melakukan kegiatan-kegiatan budaya. Sayangnya ini kan pandemi sehingga anak-anak yang sekolah, yang kuliah ini kan tidak bisa menyaksikan begitu ya. Makanya memang kemudian harus diperluas apakah melalui streaming atau seperti apa, sehingga anak-anak kita itu juga bisa menikmati di rumah begitu. Ini fasilitas internet kan sudah disiapkan ya, tinggal bagaimana kemudian ini bisa kegiatan ini kemudian nanti bisa disampaikan begitu ke seluas mungkin warga masyarakat yang
bukan hanya di DIY tapi juga di seluruh Indonesia. Dan tentu kami berharap anggaran ini selalu disiapkan, kemudian juga kegiatan-kegiatan Gusti Hayu tahun kemarin itu beliau menyelenggarakan seminar tentang pakaian ya Pak ya, pakaian keraton. Iya kan, simposium ya Mas. Nah ini kalau kemudian didiskusikan dari berbagai daerah yang juga memiliki keraton gitu ya, kan kita banyak ini di Indonesia. Ini juga saling mengisi dan saling menguatkan antar daerah ini menjadi penting. Karena itu tadi, kita kan gelombang globalisasi yang kemudian membawa ideologi-ideologi yang bermacam-macam ini kan, kalau kita tidak bentengi dengan kekayaan budaya kita, kekayaan lokal yang ada di sekitar kita, itu juga akan berbahaya untuk anak cucu kita ke depannya. Ini sudah kita rasakan begitu ya yang di IY ya, harus berhadapan dengan kelompok-kelompok yang itu sebetulnya menjadi ancaman untuk kita di DIY ini. Baik, berkaitan dengan globalisasi, kemudian juga digitalisasi saat ini ke arah milenial ini, saya tujukan kepada Mas Bimo. Belakangan ini saya dengar keraton itu sedang giat-giatnya nih melakukan aktivitas di dunia digital, baik berupa film, terus website, podcast, kanal YouTube, media sosial dan lain sebagainya. Tujuannya sebenarnya apa ya Mas Bimo? Boleh dijelaskan? Jadi begini ya Mbak Sakan ya. Sebetulnya kebetulan Gusti Hayu itu punya obsesi itu pada teknologi informasi. Nah, sehingga saya sebagai abdi dalam keseharian itu membantu beliau mengelola Tepas Tondo Yekti, Keraton Yogyakarta, yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data digital. Jadi ini memang passionnya Gusti Hayu sejak lama. Kemudian oleh sang ayahanda, Ngerso Dalem, beliau didhawuhi untuk melakukan proses digitalisasi. Fungsinya seperti apa? Tadi sudah disampaikan pada Bu Yuni. Aspek pelestarian, konservasi, dan preservasi. Karena tidak semua artefak maupun karya budaya itu bisa dijangkau atau diakses oleh masyarakat secara luas. Sebagian termasuk benda-benda sakral dan disengker di dalam kedaton. Nah, di sini kita melihat bahwa kemajuan teknologi itu bukan ancaman. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Yahso dan Bu Yuni. Teknologi informasi itu membuat semua informasi dari segala penjuru dunia bisa masuk ke tempat kita. Apa saja, ideologi apa saja, habit apa saja. Dan itu sudah kenyataan sejarah sebetulnya. Nah, tugas keraton seperti diamanatkan oleh Undang-Undang Keistimewaan tadi, yaitu menjadi lembaga pelestari. Dan lembaga pelestari itu bukan hanya sebatas Ngerso Dalem, Sentono Dalem, Abdi Dalem, tapi kami juga punya kesempatan untuk mengundang kaum milenial dari berbagai komunitas. Ada dari alumni program pertukaran pemuda antar negara, Dimas Diajeng, kemudian komunitas Malam Museum. Mereka adalah para milenial yang sangat terobsesi juga dengan teknologi digital dan teknologi informasi. Mereka juga sangat responsif terhadap gagasan baru. Di situ kita masuk. Jadi fungsinya proses digitalisasi di Keraton Jogja itu juga bagian dari proses pelestarian budaya itu sendiri. Bagian dari pelestarian budaya melalui teknologi informasi. Betul. Contohnya seperti ini. Sejak Gusti Hayu itu lenggah ke keraton dan diberi mandat oleh Ngerso Dalem untuk memimpin Tepas Tondo Yekti, Keraton Yogyakarta sudah membangun website sendiri, official website. Kemudian juga sudah memproduksi film-film dokumenter yang membicarakan atau yang mengupas tentang khasanah budaya, Yayasan Dalem maupun Kagungan Dalem yang ada di dalam keraton. Jadi ada konten-konten edukatif. Kemudian juga ada platform media sosial, mulai dari Twitter, Instagram, Facebook, hingga YouTube. Dan itu semua dikelola oleh anak-anak milenial. Jadi tadi Pak Cahyo sudah menyatakan followernya Keraton Jogja itu lebih banyak dari dinas. Lah iya, wong kita mengundang anak-anak milenial kok. Jadi itu diproduksi oleh anak-anak milenial dan bagi milenial lainnya.
Dan dampaknya luar biasa. Mereka jadi paham, Jogja itu punya ini loh. Sampai ada kata-kata khas milenial, merinding aku melihatnya gitu loh. Terus, dan itu jadi salah satu ujung tombak promosi pariwisata Jogja. Ketika, karena ada pandemi ya, uyon-uyon adiluhung setiap malam Selasa Wage itu dilakukan secara live streaming. Dan itu bukan hanya gending-gending karawitan adiluhung aja, tapi juga dibeksani. Dan beksan-beksan itu kadang-kadang dari rekonstruksi warisan Sinuwun Kaping Sepisan, Sri Sultan Hamengkubuwono I yang direkonstruksi kembali. Dan dampaknya luar biasa. Artinya apa? Para diaspora Jawa yang sudah di luar negeri bisa melihat warisan adiluhung leluhur mereka. Ya, baik Mas Bimo, ini obrolannya semakin menarik saja, tapi kita jeda sejenak, kita saksikan tayangan berikut ini.